Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang penambang emas ilegal yang hilang terseret arus sungai ditemukan tidak bernyawa. Pasca kerusuhan, penjabat Gubernur Papua Pegunungan pastikan situasi Wamena aman. Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan Pertalite di Merauke masih terjadi. Polisi meminta orang tua di Merauke, Papua Selatan agar mengawasi dan mendidik anak-anak dalam memanfaatkan media sosial yang saat ini menjadi sumber informasi. Belakangan di media sosial beredar banyak informasi dan berita hoaks dan kebenarannya masih diragukan. Kasus kerusuhan di Wamena, Papua Barat yang disebabkan isu penculikan adalah salah satu contoh media sosial menjadi salah penyebar informasi yang meresahkan. Bukan juga cuman daripada pengawasan dari guru-guru di sekolah ataupun memberikan pelajaran, tapi orang tua di rumah kaitan dengan bergaul, berkomunikasi, dan belajar itu perlu diperhatikan. Apalagi penggunaan HP, ya, karena handphone ini sangat berpengaruh terhadap psikologi daripada anak-anak. Apalagi kalau dia menggunakan handphone membuka situs-situs yang tidak betul. Ini yang jadi masalah dan merubah daripada psikologi anak-anak. Kaitan dengan perkembangan pendidikan anak-anak. Media sosial kerap dijadikan alat yang efektif untuk memprovokasi pihak tertentu. Dan tidak jarang banyak warga yang percaya lalu melampiaskan kemarahan mereka kepada aparat keamanan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Warga Merauke, Papua Selatan diminta tetap tenang dan tidak terpancing akibat tewasnya seorang warga sipil di Kampung Wogekel, Distrik Ilwayap, Merauke beberapa waktu lalu. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo menghimbau warga menyerahkan kasus ini kepada aparat berwenang. Menurut Gubernur, TNI Angkatan Laut Lantamal 11 Merauke telah memproses 2 tentara yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Penyebab terjadinya kriminalitas di banyak wilayah, banyak tempat di Papua Selatan yang sama-sama kita ketahui dengan keras bahwa kita perlu mengambil langkah-langkah dalam 3 tahap. Atau yang pertama itu untuk jangka pendek adalah langkah-langkah penegakan hukum yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Lantamal dan pihak TNI Angkatan Laut. Kemudian untuk jangka menengah kita perlu mendorong lahirnya regulasi yang mengatur tentang pengendalian dan pengawasan terhadap perdagangan minuman keras di Provinsi Papua Selatan. Saat ini polisi militer tengah melakukan olah TKP dan TNI berjanji kasus ini tidak akan ditutup-tutupi dan akan diungkap agar seluruh masyarakat tahu. Sekarang sudah ada 2 personil yang di pos, ada di sel tahanan Lantamal 11 yang sudah dilakukan oleh pihak keluarga. Terus ini berhubungan dengan pertanyaan Mbak Yuni olah TKP. Sekarang Mayor Wijaya, yaitu kasih didik dari Polisi Militer Angkatan Laut, sudah berada di pos wilayah bersama dengan dan tim intel Mayor Undang. Sekarang sudah berada di lokasi. Agak terlambat 2 hari karena untuk pesawat sudah tidak ada, untuk speed juga kemarin yang rencana mau rusak, akhirnya baru Senin pagi muncul dan sekarang sudah olah TKP. Albertus Kaiser, seorang ABK penangkap ikan, meninggal dunia di kamar di kapalnya setelah ia bersama adiknya, Daniel Kazier, diamankan 2 tentara karena mabuk dan berteriak ketika melintas pos Lantamal 11 Ilwayap. Mereka sempat terlibat perkelahian hingga babak belur dan akhirnya diamankan di pos.
Tidak berapa lama kemudian kakak beradik ini dilepas, namun pada esok harinya Albertus meninggal dunia. Belum diketahui pasti penyebab kematian Albertus, apakah akibat perkelahian atau penyakit yang diderita korban. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sebagian warga Merauke saat ini tengah dihantui wabah flu burung yang ditularkan unggas melalui hewan perantara. Informasi wabah flu burung ini ramai beredar di media sosial dan sebagian warga mulai khawatir. Dinas Kesehatan Merauke meminta warga tidak perlu khawatir berlebihan karena di Merauke sejauh ini belum ada kasus warga yang tertular flu burung. Kepala Dinas Kesehatan Merauke Nevil Muskita mengatakan informasi yang beredar sebaiknya dicek kembali kebenarannya sehingga tidak terjadi kepanikan di masyarakat. Dinas Kesehatan menghimbau warga agar sebelum memasak, unggas terlebih dahulu dicuci bersih lalu dimasak dengan benar. Dan bila memang tertular gejala flu sebaiknya segera berkonsultasi ke dokter. Flu burung disebabkan virus yang menular dari hewan unggas dan sejauh ini belum terbukti virus tersebut bisa menular antar sesama manusia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.